Sekian lamanya ku berdoa menunggu, menanti-nanti janji-Mu Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Silakan berdua. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji. Silakan duduk, mic tetap berpegang. Saya mau bertanya dulu kepada kalian berdua. Yang umum saya tanyakan kepada Oki, yang detail kepada kamu. Karena yang detail-detail biasanya cowok tidak begitu. Sudah berapa lama pacaran? 6 tahun, Romo. 6 tahun. Putus nyambung atau? Enggak putus nyambung. Lancar. Nyambung terus. Rahasianya Pak kamu nyambung terus? Biasanya putus sambung ini langsung ya saling mengalah aja sih, Romo. Saling? Mengalah, jangan otot-ototan ya. Gitu. Oke, sekarang saya mau tanya lagi.
Masih ingat enggak ketika pertama kali kamu ketemu dan kemudian merasa kamu jatuh cinta kepada dia? Ingat Romo, ingat. Oke. Peristiwanya kapan? Sore, pagi, siang dan sebagainya? Siang hari Romo. Siang hari pas sedang apa? Itu dia baru pulang kuliah Romo. Oh, dia baru pulang Iya, di kuliah. rumah engkong. Terus? Di rumah engkongnya dia lagi mampir aja gitu. Jadi pas aku lagi nginep di rumah Romo, di rumah engkongnya dia. Oh gitu. Jadi ketemu di nanti situ. harus bersyukuran di rumah engkong juga ya. Iya Romo. Sekarang saya tanya, bener nggak? Iya benar. Bener. Kok bisa langsung ketemu di rumah engkong langsung jatuh cinta tuh gimana tuh? Nggak tahu dia. Oh nggak tahu loh. Nah kamu sendiri? Saya nggak langsung, dia yang dulu. Oh dia yang langsung, Iya. kamu yang nggak langsung. Itu namanya telaten. Iya. Dan harus setia seperti itu. Oke. Sekarang saya mau tanya kepada Engkau Yoselin. Apa yang membuat kamu akhirnya memilih kepada dia dan tidak bisa pindah ke lain hati? Nggak tahu. Karena dia sabar menunggu saya juga. Sabar, Menunggu saya juga. sabar menunggu. Iya. Terus apa lagi? Saya kira tidak hanya satu. Saya lebih sabar dari dia. Iya. Menengah baik. Oke. Ya, mungkin karena ada yang dia korbankan buat saya. Misal seperti dia ke tempat saya jauh-jauh. Waktu saya wisuda, dia datang. Oke. Sekarang saya mau tanya, jawablah jujur. 3 sifat dia yang tidak kamu suka. Pemarah, Pemarah, keras kepala, keras kepala, apa ya? Kadang cara ngomongnya ya, cara dia cara bicara. ngomongnya, Cara ngomongnya kadang ada yang nggak sopan. kadang-kadang Yang nggak sopan. tidak sopan. Oke. Jadi, tapi ingat, orang yang keras kepala biasanya dia setia. Sekarang yang tidak kamu suka pada sifatnya dia. Suka ngeluh Romo. Ya, Suka ngeluh. suka, Ngeluh. suka ngatur. Nggak ngeluh. Ngantuk. Mengeluh. Ya, Mengeluh. mengeluh. Oke, mengeluh. satu. Kadang susah diatur juga Romo. Oh itu saja dulu ya. Nanti setelah seminggu itu akan tambah dulu 2 itu nanti ya. Karena setelah seminggu menikah, oh tidak bisa lagi bersembunyi ya. Itu terus akan seperti 24 jam maka semua yang itu akan itu. Meskipun begitu, aku tetap memilih engkau dan aku tetap mencintaimu. Itulah cinta yang sesungguhnya. Sudah berapa tahun menikah? 17 tahun. Pernah gegeran? Pernah. Oke. Yakin sudah mau menikah? Yakin Romo. Kalau sudah yakin, saya akan memberi pesan. Yang pertama, buku ini kamu simpen sekurang-kurangnya sampai 25 tahun. Setiap ulang tahun kamu baca lagi untuk lihat perjalanan hidup kalian itu masih di jalur yang benar atau tidak. Maka ketika Injil tadi saya minta kamu yang kalian dua yang membaca, karena maknanya bagi saya semua itu sangat dalam. Semuanya ini katakan kepadamu supaya sukacitaku ada dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Maka silahkan nanti dipikirkan dan dilaksanakan, tidak hanya dipikirkan, dilaksanakan bagaimana membuat sukacita pasangan hidup saya. Your soulmate. Caranya seperti apa? Terserah. Yang kedua, janjimu nanti ada 3 dan 1 pernyataan. Dan semuanya menjadi satu rangkaian yang tak terpisahkan. Yang pertama ketika kamu janji di hadapan Allah. Nggak main-main. Ditambah orang tua, saksi, kur, poster, tukang parkir, terserah.
Tapi yang penting janji di hadapan Allah, menyatakan dengan bebas dan tulus ikhlas. Artinya tidak ada orang-orang yang memaksa kamu. Sehingga andai kata suatu ketika kok nggak seperti yang dulu saya lihat ya, ya sudah, itu pilihanmu dan setiap pilihan selalu mengandung konsekuensi. Nothing is perfect, nobody is perfect. Tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna. Dengan rendah hati di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Ini penting. Kalau kamu jatuh, kalau kamu kamu sukses, kamu tidak mudah untuk segera menepuk dada. Kalau kamu jatuh, kalau kamu rendah hati, kamu akan selalu menemukan sebuah tongkat yang namanya harapan. Evangelize. Suka tidak suka, senang tidak senang, kalian menikah nanti, kalian diutus untuk menjadi penyalur berkat Tuhan, menjadi saksi cinta kasih. Dan terakhir, reading and reflection. Alkitabnya baru ya? Iya, Romo. Yang lama kenapa tidak pakai yang lama? Kalau nanti kamu kakean Alkitab, satu aja jarang-jarang dibaca, apalagi 3. Iya. Nanti alasannya yang itu belum, yang ini belum. Ya. Alkitab adalah inspirasi hidup yang tak pernah kering. Maka kadang-kadang bacalah. Iya, Romo. Meskipun tidak paham, tetap bacalah. Karena suatu ketika Tuhan akan memberikan pencerahan budi dapat menangkap. Untuk saksi, saya mohon, Anda diminta untuk menjadi saksi, bukan pelengkap penderita, tetapi saksi di hadapan Tuhan. Yang besok harus Anda pertanggungjawabkan. Maka saya pesan 2 hal. 1, jika Anda berdoa, ingatlah dan sebutlah nama mereka. Demikian juga ketika kalian berdoa, sebutlah. Maka kedua keluarga ini akan menjadi keluarga twin family yang saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Yang kedua, suatu ketika pasti mereka punya masalah. Dan kita semua tahu, kadang-kadang mereka tahu bagaimana mengurai masalahnya. Tapi hanya dibutuhkan tempat untuk curhat, supaya lega. Kalau toh kemudian Anda bisa menyarankan, oh begini begitu pengalaman saya, jangan mengatakan kamu harus begini pengalaman. Menurut saya, pengalaman saya itu lebih genuine daripada segala nasihat. Untuk orang tua saya berpesan, suka tidak suka, senang tidak senang, ini sudah dipersatukan oleh Tuhan. Maka silakan didukung dengan seluruh cinta, doa, dan perhatian Anda. Mereka sudah menikah, meskipun begitu tetap anak Anda, tetapi sekali lagi berilah kebebasan mereka untuk menentukan hidup mereka akan seperti apa, akan diwarnai seperti apa. Dan perlakukanlah menantu Anda sebagaimana layaknya seorang menantu. Karena seringkali menurut saya ada kekeliruan. Kamu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri. Salah. Menantu tetaplah menantu. Anak Anda disengeni setengah mati, itu dia tidak akan pingget hatinya, tidak akan luka begitu. Tapi kalau menantu yang dimarahi seperti itu, bisa seumur hidup dia akan ingat terus. Dan doanya, mertua saya kok tidak mati-mati. Bisa jadi. Artinya dia adalah menantu saya, dia adalah suami atau istri anak saya. Kalau diperlakukan, sudah saya perlakukan seperti anak sendiri, sering kali ini yang menjadi masalah. Bahwa itu menjadi sangat akrab, sangat mencintai, oke. Tetapi dalam menentukan seringkali kurang pas. Untuk orang tua sekali lagi, doa Anda itu selalu mereka nantikan, rindukan. Semoga dukungan kita, cinta kita, doa kita untuk mereka berdua
sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga keluarga ini yang baru ini akan senantiasa diberkati dan membawa berkat Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Silakan sekarang berdiri. Para saksi yang terhormat, adakah sesuatu yang menghalangi pernikahan mereka menurut hukum dan tata cara Gereja Katolik? Sepanjang pengetahuan kami tidak ada halangan apapun untuk meresmikan pernikahan ini, sebab kami mendukung permohonan mereka berdua. Oke, sekarang saya mau bertanya kepada, tetap seperti tadi. Oki dulu. Albertus Oki Kurniawan. Sungguhkah saudara dengan hati bebas dan tulus ikhlas meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Yuselin Anggriani, sungguhkah saudari dengan hati bebas dan tulus ikhlas meresmikan perkawinan ini? Ya, saya sungguh. Bersedia,kah kalian berdua saling mengasihi, saling membantu, saling menghormati, serta selalu setia hingga kematian memutuskan perkawinan kalian berdua? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh cinta kasih menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan ajaran Kristus dan gerejanya? Ya, kami bersedia. Para saudari dikasih Tuhan, sekarang mohon berdiri mengiringi janji suci yang akan mereka ikrarkan di hadapan Tuhan. Silahkan, Oki. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi dan umat sekalian, saya, Albertus Oki Kurniawan, menyatakan dengan tulus ikhlas memilihmu, Yuselin Anggriani, untuk menjadi istriku. Saya berjanji setia kepadamu di dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya akan selalu mencintai, melindungi, dan menghormatimu seumur hidup. Saya berjanji menjadi bapa yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan mendidik mereka sesuai dengan kasih Kristus dan gerejanya. Demikian janji saya demi Allah dan Alkitab ini. Di hadapan Allah, imam, orang tua, para saksi dan umat sekalian, saya Yuselin Anggriani dengan tulus ikhlas menyatakan memilihmu, Albertus Oki Kurniawan, untuk menjadi suamiku. Saya berjanji setia kepadamu di dalam suka dan duka, untung dan malang, di waktu sehat maupun sakit. Saya akan mencintai, melindungi, dan menghormatimu seumur hidup. Saya berjanji menjadi ibu yang baik bagi anak-anak yang dipercayakan Tuhan kepada kita dan mendidik mereka sesuai dengan kasih Kristus dan gerejanya. Demikian janji saya demi Allah dan Alkitab ini. Atas nama gereja, di hadapan para orang tua, para saksi, serta semua yang ada di sini, saya menegaskan bahwa pernikahan Albertus Oki Kurniawan dan Yuselin Anggriani yang telah diresmikan ini adalah perkawinan yang sah menurut Gereja Katolik. Semoga sakramen ini disumber kekuatan dan kebahagiaan bagi Anda berdua mulai saat ini hingga selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Bisa jengit enggak? Bisa berlutut enggak? Berlutut. Kalau nggak bisa berdiri aja, tetap berdiri. Allah Bapa kami yang Maha Kudus. Allah Bapa kami yang Maha Kudus, Engkau menciptakan manusia menurut citramu, sebagai pria dan wanita Kau ciptakan mereka. Engkau menetapkan agar mereka sebagai suami istri bersatu lahir batin dan sehati sejiwa melaksanakan tugasnya di tengah masyarakat. Pandanglah dengan belas kasih-Mu mempelai wanita Yuselin ini, agar rahmat dan cinta dan damai tinggal dalam hatinya sehingga ia memenuhi tugas sebagai istri dan ibu, menciptakan suasana akrab dalam rumah tangganya serta menghiasi diri dengan keramahan dan sopan santun. Bapa, berkatilah pula mempelai pria ini. Semoga ia selalu berusaha menunaikan tanggung jawabnya baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat.
Kami mohon kepadamu ya Bapa, semoga kedua mempelai ini rukun bersatu, terpandang karena perhidup yang baik dan berjasa bagi sama dan lingkungan mereka. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia serta selalu hidup rukun dan damai dalam kepenuhan kasih Putramu, demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Cici. Ya Allah yang Maha Kuasa, berkatilah kami yang berbuat ini agar menjadi kekuatan dan cinta yang tak terpisahkan bagi kami.